Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan kita tetap mengikuti imbauan dari pemerintah untuk tetap melakukan aktivitas di rumah saja. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini juga saya kembali mengingatkan bagi Anda yang belum menyelesaikan tugas yang saya berikan pada pembelajaran sebelumnya, mohon segera diselesaikan dan dikumpulkan bersamaan dengan tugas yang akan saya berikan pada pembelajaran kali ini. Dan saya minta juga untuk anak-anak sekalian agar lebih serius lagi dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, karena bobotnya sama dengan pembelajaran yang kita laksanakan secara tatap muka seperti pada umumnya. Adapun untuk materi pokok yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah tentang menulis resensi. Artinya nanti dalam prosesnya Anda akan diminta untuk membaca sebuah buku, kemudian buku tersebut Anda resensi, kemudian hasilnya Anda kumpulkan kepada saya. Sebelum Anda memulai aktivitas menulis resensi, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Untuk itu silakan anak-anak sekalian mendengarkan penjelasan sebagai berikut. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya Anda sudah memahami terkait dengan struktur dan juga kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam penulisan teks resensi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan ke kompetensi dasar keterampilan 4.17, yaitu mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Artinya nanti dalam proses pembelajaran Anda akan saya minta untuk membaca sebuah buku karya sastra, dalam hal ini bisa cerpen ataupun novel. Kemudian setelah Anda membaca tuntas buku tersebut, Anda memberikan opini Anda atau pendapat Anda terkait dengan isi buku tersebut dalam bentuk teks resensi. Sebelum Anda memulai proses penulisan resensi, saya ingin Anda juga memahami alasan mengapa Anda perlu belajar menulis teks resensi. Ada 3 alasan yang mendasari. Yang pertama adalah mendapat imbalan jika resensi kita dimuat di media, baik media cetak maupun media online. Nah, supaya resensi yang Anda tulis itu bisa dimuat di media cetak maupun online, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah buku yang Anda pilih untuk diresensi itu harus merupakan buku terbitan terbaru, ya, minimal buku-buku yang diterbitkan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kemudian syarat yang kedua adalah ketika memberikan penilaian atau pendapat terkait dengan kelebihan dan kekurangan buku tersebut, Anda harus memberikan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berdasarkan temuan-temuan yang Anda dapatkan ketika Anda membaca buku tersebut. Artinya ketika Anda memberikan komentar terkait dengan kelebihan buku, ya Anda tidak terlalu berlebihan. Demikian juga sebaliknya ketika Anda menyampaikan kekurangan buku tersebut, Anda juga tidak terkesan menyudutkan si penulis buku tersebut. Anda cukup memberikan komentar sesuai dengan temuan yang Anda temukan pada saat Anda membaca buku tersebut. Itu terkait dengan alasan yang pertama. Yang kedua, ini mendapatkan buku gratis dari penerbit ini masih terkait dengan yang nomor 1. Apabila resensi yang Anda tulis itu bisa dimuat di media, entah itu cetak maupun online, maka nanti Anda berpeluang mendapatkan kiriman buku gratis dari penerbit buku yang Anda resensi tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ketika resensi Anda itu misalnya dimuat di koran, misalnya dimuat di Sriwijaya Post, maka halaman koran yang memuat resensi Anda itu Anda simpan, kemudian Anda kirimkan kepada penerbit. Nanti penerbit akan merespon dengan mengirimkan buku-buku terbitan terbaru kepada Anda dengan harapan nanti
buku-buku tersebut juga nantinya akan Anda resensi kembali, kemudian Anda kirimkan ke media untuk diterbitkan kembali, karena itu sangat membantu penerbit dalam mempromosikan buku-buku yang baru saja mereka terbitkan. Kemudian yang ketiga, tentu saja dengan menulis resensi, karena Anda harus membaca buku tersebut sampai tamat, maka ilmu dan wawasan Anda secara otomatis tentunya bertambah. Nah, itu 3 alasan mengapa Anda perlu belajar menulis teks resensi. Selanjutnya, kriteria resensi yang layak dimuat di media, entah itu cetak maupun online. Ada 4 kriteria. Yang pertama, buku yang diresensi merupakan buku terbitan baru. Untuk kriteria yang pertama ini sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kita lanjutkan ke kriteria yang kedua, yaitu pengiriman resensi disertai dengan foto sampul bagian depan buku yang diresensi. Nah, untuk kriteria yang kedua ini artinya nanti pada saat Anda mengirimkan resensi ke media tertentu, Anda juga harus melampirkan foto sampul depan buku yang Anda resensi. Artinya ada 2 file nantinya yang harus Anda kirim. Satu file Word, yang satunya adalah file foto sampul depan buku. Itu. Kemudian yang ketiga, resensi ditulis dengan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami. Ini terkait dengan ragam bahasa jurnalistik, di mana media massa biasanya ketika menyampaikan informasi kepada masyarakat pembaca, mereka harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Nah, anak sekalian juga harus memperhatikan hal ini. Ketika Anda menulis resensi, maka gunakanlah bahasa yang sederhana, kalimat-kalimat langsung, sehingga nanti resensi yang Anda tulis itu informatif dan bisa dipahami oleh semua kalangan masyarakat pembaca. Yang terakhir, jumlah karakter tulisan, spasi, serta font harus memenuhi persyaratan media tujuan. Nah, untuk yang keempat, untuk kriteria yang keempat ini, sebelum Anda mengirimkan tulisan Anda ke media tertentu, Anda juga harus mencari informasi terkait dengan kriteria tulisan yang bisa dimuat di media tersebut itu apa saja. Itu biasanya ada. Anda tinggal cari di Google terkait dengan kriteria-kriteria tersebut, biasanya ada. Nah, kriteria tersebut Anda perhatikan, kemudian nanti Anda lakukan penyuntingan untuk bagian-bagian yang belum sesuai pada resensi yang sudah Anda hasilkan. Kalau dirasa sudah cukup meyakinkan, baru kemudian Anda kirim ke media yang menjadi target Anda. Selanjutnya, jika ditekuni, menulis resensi ternyata dapat mengubah jalan hidup seseorang. Pada bagian ini saya akan menampilkan 2 orang tokoh yang cukup diperhitungkan di Indonesia terkait dengan dunia tulis-menulis, secara khusus sebagai seorang resensor. Resensor yang pertama adalah Nur Musidi. Awalnya hanya seorang penjual koran yang tertarik belajar menulis resensi. Resensi pertamanya diterbitkan di media massa yang menjadi titik awal karirnya menjadi seorang penulis buku. Karena kisahnya yang inspiratif tersebut membuatnya pernah diundang menjadi narasumber TV One pada tahun 2011 dalam tajuk Dari Jalanan untuk Masa Depan. Nah, ini tokoh yang pertama yang luar biasa inspiratif, mengawali karir menulisnya dengan melakukan hal yang sederhana sebenarnya, yaitu menulis resensi. Itu ditekuni terus-menerus, dilakukan berulang-ulang, sehingga beliau menjadi sangat terampil menulis, hingga akhirnya bisa berkembang karirnya menjadi seorang penulis buku. Tokoh yang kedua adalah Hernadi Tansil. Sehari-hari beliau bekerja sebagai seorang akuntan. Ia belajar menulis resensi secara otodidak dengan mempelajari karya orang lain terlebih dahulu.
Kini karena ditansil, meresensi rata-rata 33 buku setiap tahunnya sampai hari ini. Nah, itu tadi dua tokoh yang cukup inspiratif dapat kita jadikan sebagai teladan bahwa untuk mengawali karir yang hebat tidak perlu diawali dengan langsung melakukan hal-hal besar, tetapi juga ternyata bisa diawali dengan melakukan hal-hal yang sepertinya sederhana, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, dilatih terus-menerus, bisa memacu kita untuk melahirkan karya yang lebih besar lagi. Harapan saya ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anakku sekalian. Selanjutnya adalah sharing pengalaman pribadi menulis di media massa, terutama media cetak yang skalanya nasional seperti Kompas maupun yang skala lokal seperti Sriwijaya Post dan juga Sumatera Express. Beberapa kali saya pernah mengirimkan tulisan dalam bentuk artikel opini untuk dimuat di media massa, dan beberapa kali juga saya cukup beruntung karena tulisan saya bisa diterima dan diterbitkan di beberapa media yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tulisan saya yang pertama diterbitkan adalah tentang kurikulum 2013 susah diterapkan. Itu pernah dimuat di Kompas Siang edisi Selasa 7 Oktober 2014. Kemudian setelah itu lanjut artikel berikutnya juga dimuat di Sriwijaya Post, kemudian di Sumatera Express. Nah, itu beberapa tulisan saya yang berhasil menembus seleksi dan bisa dimuat di media cetak yang ada di Indonesia. Nah, untuk tulisan-tulisan tersebut, honor tertinggi yang pernah saya dapatkan dari menulis artikel opini adalah Rp900.000, yaitu dari koran Kompas waktu itu. Dan itu cukup memotivasi saya untuk lebih banyak lagi menulis di sela-sela kesibukan melaksanakan kewajiban sebagai seorang guru di SMA Santo Yosef Lahat. Nah, dari pengalaman ini harapan saya semakin menambah motivasi anak-anak sekalian untuk semakin tekun belajar menulis. Kita awali dengan belajar menulis resensi sesuai dengan pokok bahasan kita pada pembelajaran kali ini. Harapan saya nanti dari pengalaman menulis resensi ini bisa menjadi titik awal bagi anak-anak sekalian untuk belajar menulis, dan harapannya nanti bisa dikembangkan sehingga mudah-mudahan kelak ada dari Anda yang bisa menjadi seorang penulis profesional. Selanjutnya, bagi anak-anak sekalian yang berniat untuk mengirim hasil akhir dari resensi yang sudah dihasilkan nantinya, berikut saya tampilkan daftar media cetak yang menerima kiriman tulisan dari pembaca. Yang pertama ada Kompas, kedua ada Tempo, ketiga Media Indonesia, 4 Sumek, 5 Sripo, 6 Tribun Sumsel, dan lain-lain. Sedangkan untuk media online-nya, yang pertama ada basabasi.co, yang kedua catatanperingadi.com, yang ketiga mojok.co, dan yang keempat nusantaranews.com. Nah, itu nanti untuk yang lainnya silahkan anak-anak sekalian searching sendiri di Google. Untuk alamat email dan lain sebagainya silahkan dicari sendiri nanti di Google untuk anak-anak yang berniat mengirimkan tulisannya ke salah satu dari media yang sudah saya tahu. Selanjutnya, sebelum anak-anak sekalian mulai menulis resensi, saya akan mengingatkan kembali terkait dengan bagian-bagian yang harus ada dalam resensi yang nantinya Anda hasilkan. Ada 5 bagian. Nah, sebelum masuk pada 5 bagian ini, nanti resensi yang Anda tulis itu harus diawali dengan judul resensinya terlebih dahulu. Baru setelah itu dilanjutkan dengan bagian yang pertama, yaitu identitas buku. Pada bagian identitas buku ini disampaikan judul buku yang diresensi, kemudian penulis buku tersebut siapa,
tahun terbit buku tersebut berapa, tebal buku, ukuran buku, dan lain sebagainya. Untuk identitas buku ini isinya adalah informasi singkat terkait dengan buku yang Anda resensi tersebut. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua, yaitu ke pengarangan. Pada bagian yang kedua ini nanti anak-anak menceritakan dalam satu paragraf tentang latar belakang penulis buku tersebut. Barangkali penulis buku tersebut sudah pernah mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Itu nanti baik untuk disampaikan pada bagian ini. Nanti tujuannya adalah untuk semakin meyakinkan pembaca akan isi dari buku yang ditulis oleh penulis tersebut. Kemudian yang ketiga, ringkasan isi buku. Pada bagian ini nanti anak-anak sekalian menyampaikan dalam satu atau dua paragraf terkait dengan gambaran isi buku itu secara umum. Nah, dibuat seperti sinopsis, diceritakan apa intisari dari buku yang Anda resensi tersebut. Setelah itu lanjut kepada bagian 4. Ini adalah bagian paling penting dalam penulisan resensi, dan ini juga yang menjadi ciri khas, yang menjadi pembeda antara resensi dengan ringkasan biasa ya, ringkasan buku biasa. Pada bagian ini yaitu kelebihan dan kekurangan buku. Nah, pada bagian ini di sini nanti anak-anak sekalian menyampaikan opini, pendapat, atau penilaian anak-anak sekalian terhadap isi buku, kualitas buku yang sudah Anda baca sebelumnya. Catatan yang perlu Anda perhatikan adalah ketika Anda menyampaikan tentang kelebihan buku, maka kelebihan yang Anda sampaikan itu jangan terlalu lebay ya. Kemudian terkait dengan kekurangan juga jangan terkesan menyudutkan atau memojokkan si penulis dengan menyampaikan kekurangan-kekurangan itu secara berlebihan atau menggunakan kata-kata yang terkesan kurang santun ya. Nah, itu jangan sampai. Jadi ketika menyampaikan kelebihan dan kekurangan, Anda cukup menyampaikan secara objektif apa saja temuan-temuan yang Anda dapat ketika membaca buku tersebut. Nah, itulah yang Anda sampaikan pada bagian kelebihan dan kekurangan. Tetap memperhatikan etika dan sopan santun ketika Anda menyampaikan kritik dalam bentuk penilaian kelebihan dan kekurangan buku yang Anda resensikan tersebut ya. Kemudian yang terakhir, rekomendasi. Pada bagian ini adalah bagian penutup dari resensi yang Anda hasilkan. Nah, pada bagian ini nanti Anda menyampaikan rekomendasi siapa sih yang layak membaca ini, apakah anak-anak, orang dewasa, orang tua, atau buku ini cocok untuk semua kalangan. Anda berikan rekomendasi dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas dan singkat ya, tidak perlu panjang lebar untuk bagian rekomendasi. Nah, itu untuk bagian-bagian resensi. Sebelumnya kita sudah bahas dan Anda juga sudah pernah membaca beberapa contoh resensi, jadi saya harapkan tidak ada masalah lagi terkait dengan contoh teks resensi itu seperti apa, karena sebelumnya sudah dibahas, sudah dikupas juga. Tugas pertama Anda untuk KD ini adalah bacalah cuplikan novel Perahu Kertas pada buku paket, kemudian buatlah sebuah resensi dengan memperhatikan unsur intrinsik cuplikan novel tersebut dan kelengkapan unsur-unsur resensi. Nah, silakan Anda baca cuplikan novel yang dimaksud, kemudian Anda buat resensi berdasarkan cuplikan novel tersebut. Nah, nanti hasil akhirnya diketik kemudian dikirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Nah, ketika Anda membuat resensi terkait dengan buku karya sastra, entah itu novel atau cerpen, maka untuk bagian kelebihan dan kekurangan buku, terutama menyangkut isi ya, itu Anda fokuskan perhatian pada unsur intrinsik dari karya tersebut ya, entah itu novel ataupun cerpen.
temanya bagaimana, kemudian alur ceritanya, latarnya, dan lain sebagainya. Itu yang Anda komentari untuk bagian isi. Kemudian baru ditambah dengan yang lainnya, kualitas sampul buku bagaimana, kualitas kertas bagaimana, tintanya bagaimana, pilihan huruf bagaimana, dan lain sebagainya. Itu Anda kritisi, Anda berikan komentar, kira-kira kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Nah, itu untuk tugas pertama ini silahkan dikerjakan. Kemudian kalau sudah selesai, nanti dikirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat bermanfaat, dan saya ingatkan kembali untuk anak-anak sekalian agar tugas-tugas yang sudah diberikan segera diselesaikan dan jangan lupa dikumpulkan kepada saya melalui Google Classroom. Cukup sekian untuk hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa pada pembelajaran